Maut, yang untuk sesi pertama dan akan lanjutkan untuk sesi berikutnya kami tampilkan yakni Al-Ustaz Imam Haidir Akbar SQ, dan sholat akan dilanjutkan oleh Ustaz Muhammad Samsir SQ. Pada kesempatan pertama kami undang Al-Ustaz Haidir Akbar SQ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Seluruh orang tuaku yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus ayahandah dan ibunda yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya muliakan pula, yang saya hormati kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT dan Bapak RW, para aparatur pemerintah, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota Makassar, dan kepada seluruh ibu majelis ta'lim yang sempat pula hadir pada malam hari ini. Tabe berdiri kat di hadapan tak. Jadi datang kat di sini bukan datang untuk menggurui kita, datang di sini bukan datang untuk mengajari kita. Paling tidak Allah Ta'ala takdirkan saya berdiri di hadapan tak sekedar untuk rekan, untuk pegang mic. Karena saya yang pegang mic pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya akan tampilkan apa yang saya ketahui. Saya yakin dan percaya di antara kita yang hadir ada guru-guruku yang paling hebat, yang lebih hebat daripada ilmu daripada saya. Oleh sebab itu tabe, ketika ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengawali daripada ceramah takziah kita yang sesi pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kami mesti bersyukur Pak Ustaz, sedangkan ayahanda kami telah dipanggil ke rahmatullah? Ustaz, kenapa kami bersyukur Pak Ustaz, sedangkan ada tetangga kami yang Allah titipkan ujian dalam hidupnya berupa ujian kematian? Perlu kita ketahui bahwa rasa syukur kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena sahabat Allah Ta'ala nasariki bagi buku magasin, minimal Allah Ta'ala berikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita. Bahkan nikmat ini tidak terhitung. Mulai dari kita bangun tidur sampai tak tidur kembali, semua nikmatnya Allah Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa mesti manusia seorang hamba tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah berkeluh kesah dalam hidupnya, Bapak Ibu. Beda dengan kita umatnya Rasulullah, banyak-banyak berkeluh kesah, tak banyak-banyak pun renta, banyak-banyak mak diregenta. Contoh saja tadi bagus-bagus ki cuaca yang langsung tiba-tiba hujan. Hari pas dalam hati yang bawa si misede tersimpung lagi.
Jangan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bersyukur. Nabi dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, Nabi mengucap syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Kalau Nabi dalam keadaan berduka, diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, maka Nabi tidak pernah berkeluh kesah, Bapak Ibu. Yang ada, yang lahir dari mulutnya Nabi mengucap syukur kepada Allah. Dan ucapan Alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu hal, di setiap kondisi. Jadi kondisi tak bagaimanapun mesti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lantas ada yang bertanya seperti ini, Ustaz, gampang namamu itu orang bersyukur Pak Ustaz ketika kami mendapatkan nikmat. Mudah mengucapkan syukur. Contoh, ketika kita mendapatkan BLT, ibu dapat ya BLT? Jujur Ki, dapat. Yang dapat alhamdulillah. Yang tidak dapat yang kipit kanak-kanak, yang kipit ke RW. Kebanyakan itu biasa ibu-ibu tidak dapat BLT, piti kanak-kanak mawan. Kodi dan RW, RT yang muih. Karena tidak daftar kita lalu jibalah. Jengki. Yang jelasnya kita dapat BLT alhamdulillah, tidak dapat BLT tetap alhamdulillah. Karena kenapa? Masih nakasih sehat Allah Ta'ala. Iya. Ibu, ini hari kita dapat BLT tapi besok diimpus Ki. Mau Ki? Tidak mau Ki. Yang mana kita pilih, uang 300 juta atau sehat? Sehat atau 300 juta? Pasti pada malam hari ini sehat yang kita pilih. Karena uang 300 juta yang kita pilih pada malam hari ini kanda-kanda tidak ada bekasi. Makanya sehat tak mau. Kenapa? Karena sehat yang tertinggi yang Allah titipkan sama kita. Sehat tak. Makanya dapat BLT alhamdulillah, tidak dapat BLT alhamdulillah. Inilah sifat qanaah dalam diri kita. Banyak yang mengatakan saya segala kamu tahu Ustaz, tetap qanaah dalam hidup kita. Apa itu qanaah? Merasa syukur, ikhlas terhadap apa yang Allah berikan terhadap rezeki kita dalam hidup kita. Itulah qanaah. Makanya jangan pernah berkeluh kesah. Ada orang berkata, Ustaz gampang mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagaimana mungkin kami ketika mengucapkan alhamdulillah ketika kami ditimpa sebuah ujian, diberikan yang namanya musibah oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi musibah yang kami timpa sekarang ini. Hal yang sekarang ini yang kami timpa adalah kematiannya orang tua kami. Bagaimana caraku untuk mendapatkan memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya memang berat dalam keadaan kita mendapatkan ujian, lantas kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi perlu kita ketahui, yang namanya ujian itu pasti Allah Ta'ala akan berikan seluruh makhluk. Tidak ada yang lolos daripada ujian. Karena ujian itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Janji pernah bilang berkata bahwa ya anu tahu tidak pernah jadi uji kekalumannya. Janji bilang begitu. Kekalumannya diuji, miskin diuji, pejabat diuji, bahkan rakyat biasa kan diuji sama Allah Ta'ala. Jelas Quran mengatakan kepada kita, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran suratul Baqarah. Apa nakal Allah Ta'ala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ anu leba mo kupatan turikanay rupa tao totala sa karilino. Minta maaf Kak, bahasa Makassar kadi. Yang tidak mengerti ada di translate na di bawah. Yang tidak mengerti bertanya mami. Nah karena Allah Ta'ala anu leba kupatan, sudah saya pastikan yang namanya manusia akan berikan ujian dalam hidupnya. Bisyai'in minal khuf. Yang pertama kata Allah Ta'ala sedikit rasa takut. Yang terkadang manusia diberikan rasa takut dalam hidupnya gara-gara apa? Masalah rezeki. Makanya kalau masalah rezeki tak jangan makin takut, qanaat lebih besar kepada Allah Ta'ala. Bahkan yang kaya takut miskin, yang miskin takut kelaparan. Bahkan yang sehat takut sakit, sakit takut kematian. Bisyai'in minal khuf wal ju', kelaparan, wa naqs minal amwal, kekurangan harta benda. Tapi hal yang paling besar yang Allah titipkan ujikan dalam hidup tak itu adalah wal anfus, kematian. Mati yang paling tinggi dipisah ringi pernah sari kalau tak dapat pico. Mungkin kapan di antara kita ada yang pernah hilang uangnya. Dan yang kedua kata Abi dalam hati kita, insya Allah bisa juga kejar kembali itu uang. Yang penting nasar aja buku magasing Allah Ta'ala. Kembali itu rezekiku bakal bisa kak lagi lebih banyak yang saya dapatkan. Tapi kalau kematian, pernah kita berkata insya Allah meninggal dunia bapakku nanti besok digantikan bapak baru. Tidak ada.
Makanya kematian yang paling tinggi Allah titipkan kepada kita. Mati ini, kenapa saya bisa berkata seperti itu Bapak Ibu? Karena pernah kurasakan. Minta maaf, saya curhat sedikit. Besok itu sudah haulnya anakku 1 tahun. Anakku meninggal dunia tahun lalu ditabrak mobil sama tetangga. Viral sekali ini kejadian. Gak pernah kapan dengar kita atau gak pernah melihat kejadian ada anak-anak di CCTV-nya, di CCTV beredar. Bahkan di WA, bahkan di YouTube sampai nasional. Ada kejadian anak-anak di Sudiang sementara cuci bola, lantas datang mobil CRV warna hitam kajili-jili julu-julu langsung tabrak itu anak-anak. 2 korban itu hari. Yang pertama patah pahanya, patah lengannya, siapa kemanakannya? Ustadz Haidir umur 2 tahun. Yang kedua umur 4 tahun meninggal dunia, siapa? Anaknya sendiri umur 4 tahun Ustadz Haidir meninggal dunia. Tapo kali ulun anakku meninggal di tempat. Siapa yang tidak sedih? Besok sudah tanggal 27 Januari, berarti sudah 1 tahun. Nah sekarang ini makanya agak berat kurasa ceramah karena masih kuingat. Yang kuingat tahun lalu tanggal 26 Januari karena pas ini hari ulang tahunnya istriku. Ku bawa ke anakku pergi main di Grand Mall. Besoknya tidak ada anakku. Sehat walafiat. Sedihnya itu hatiku. Kenapa? Ketika anakku berkata seperti ini 3 hari sebelum meninggal dunia, dia bilang sama saya, Abi, mimpi kak main di surga Abi. Karena dia mimpi ngapa kita di surga. Dia bilang main trampolin kak, berenang kak Abi. Sudah itu Abi tuh makan coklat, makan tomat juga es krim banyaknya saya makan. Bilang tidak batu-batu jadi di surga dan tidak ada batu-batu di surga. Saya kan dalam hati gue kupingi-pingi janjangin anak-anak. Saya kupingi-pingi otak. Ternyata tanda-tanda yang Allah titipkan sama kita tidak diketahui. Sebelumnya kalau meninggal dunia, kulihat main-main itu anak-anak. Bahkan menggema seluruh masjid di Sudiang. Lantas berkata istriku, Abi janji dulu pergi sholat di bandara. Sebelum tak pergi sholat karena habis kini kurang kue berasku. Pergi lagi dulu beli beras, sudah makan pesan. Pergi maka kurang beli beras, ku kasih keluar motorku. Kulihat anakku di rumahnya mertuaku, di sebelah rumahnya mertuaku sambil makan es krim. Mak dada sama saya, apa nak bilang? Dada Abi. Pulang kak dari beli beras sekitar 10 menit 15 menit aku tinggal. Anakku ada kabar, Ustadz ditabrak anak tak, Ustadz ditabrak anak tak. Ku bilang sama itu orang yang bilang sama saya, di mana sekarang anakku? Nah bilang, hari rumah sakit Malebu, 300 meter daripada rumahku tuh rumah sakit Malebu. Ku buang berasku, ku putar motorku kembali. Sampai di rumah sakit ternyata berteriak mertuaku. Nah bilang, meninggal dunia cucuku, meninggal dunia anakmu nak, meninggal dunia anakmu. Apa ku bilang dalam hatiku? Likulli syai'in sobaba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya kematian pastinya sabak-sabak. Ustaz waktu meninggal dunia anak tak angaruh, kita tidak angaruh. Siapa yang tidak menangis ketika meninggal dunia keluarga tak, bahkan keluarganya kodok almarhum ini pasti akan menangis, pasti akan bersedih. Ini ngaruh kak. Menetes air mata aku kurang kulihat anakku, bagaimana tidak menetes air mata? Karena didekan aku kurang masih sehat walafiat, ternyata sebentar sekali ditinggal anak-anak karena meninggal dunia. Makanya tabe dalam kehidupan kita ketika diberikan ujian seperti itu, Nabi mengajarkan doa kepada kita. Ketika engkau mendapatkan ujian apapun dalam hidupmu, maka baca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang saya ingat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Nabi memberikan doa. Apa kata Nabi? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairum minha. Ya Allah, berikanlah kami pahala atas musibah yang kami timpa ini ya Allah, dan berikan pula kami nikmat setelah berlalunya musibah. Kuangkat anakku, kubawa pergi di rumah. Berbondong-bondong orang datangi ke itu orang, bilang sama saya, kurang Ustaz sabar ke enak aku rasa, tabak ke Ustaz lebih aku rasa. Ada tuh ibu-ibu kajili-jili berkat dan puluh apa bilang, Ustaz jengkit menangis, Ustaz jengkit menangis, tambah balik sikat langir ibu-ibu. Dalam hatiku kita tuh pori bilang jengkit menangis, bukan anak tak mati, coba biar anak tak mati jaluk-jaluk jadi kapan. Masa larang kak menangis mati, nggak meninggal dunia anak. Jadi ada tuh orang biasa tuh salah tuh dia bilang jengkit menangis, tidak dilarang jengkit menangis, dilarang jengkit bersedih. Iya, api tua digelar roy. Makanya ketika Nabi juga meninggal dunia anaknya, meninggal dunia istrinya, bahkan pamannya, Nabi juga menangis Bapak Ibu.
Anggar rutun di Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat datang seorang sahabat Abdurrahman bin Auf berkata kepada Nabi, menegur Nabi, nakana anta ya Rasul. Menukati bahasa tadi kata nakana anggar rutun ya kipal ya Rasulullah. Bukan lagi pun Nabi tawa mati di kana bainena, mati keluarga tera nangaru, tapi apa guru nakana nakana Nabi ta ya ashabi innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma. Wahai sahabatku, sesungguhnya hati ini tempatnya untuk bersedih. Sesungguhnya mata ini tempatnya untuk mengeluarkan air mata. Boleh bersedih, boleh mengeluarkan air mata. Jadi kita keluarga besarnya Quran almarhum bersedih, mengeluarkan air mata, boleh mengeluarkan air mata. Bahkan Nabi pernah berujar bahwa dan namanya engkau mendapatkan musibah, lantas engkau mengeluarkan air mata, ketahuilah air matamu itu adalah rahmat untuk hati yang tengah bersedih. Jadi kau kasih ke Allah Ta'ala ujian, papi coba dalam talasata ampangan rugi pangamasian Allah Ta'ala untuk hati yang tengah bersedih. Yang dilarang sama Rasulullah, Rasul sambil menunjuk mulutnya berkata kepada sahabat, nakana nabita wala yakuluna ma la yardhan illa rabbuna, dan jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata sehingga Allah Ta'ala membenci dirimu, sehingga Allah Ta'ala menurunkan laknat kepadamu. Tak bangkai sahabat aku tanya motor falata kul ya Rasul, perkataan seperti apa yang dilarang. Nah kalau nabita lakana kaza, jangan lagi pernah berkata-kata seandainya seperti ini bisa jadi seperti ini, seandainya seperti itu bisa jadi seperti itu. Dilarang kita berandai-andai alias maka dekat. Jangan lalu kita bilang kalau kita keluarga besar nak dek duit je korang joy bapak balak garingan mungkin kapan salaman. Jangan lalu. Ada dekat rumahku, pulang dari sembahyang subuh natarai, kadang bilang Ustaz sini ki. Lah kenapa ki? Lah ikat deh hidup itu anak tak besar namu kapan ki? Balik sih pulang ngirim karena saya kena maten. Kak dekat di sini. Ada tuh itu ku dengar itu, ku lihat itu komentar na orang di YouTube nah bilang mana bapaknya, mana orang tuanya, kenapa tidak ada yang jaga itu anak-anak, kenapa bisa ditabrak kali ketika anak-anak itu. Mau ku kurang balas gitu bilang saya milih bapaknya, kadekku tahu bilang mau ditabrak anakku di situ tuh hari ku ambil lalu. Kadekku tahu ki. Makanya dilarang ki berandai-andai, dilarang ki. Akak dekat deh. Inilah maknanya fala bagya, jangan menangis. Menangis bercampur dengan ratapan. Nah bilang tadi ayah hendak merau. Api totoa di dalam roy ki. Dia kata api toto tersejai. Tapi bukan ibu di Kandia, di Thailand jin deh kambayang di Thailand. Mati ko dong bapak, mati ko dong burak din, apa-apa rin pa din na jungkir balik dari dapur sampai na ruang tamu. Dari ruang tamu kembali ke dapur, salto motor, marangko di kasusok ang papinsang. Nacidi ko dong burak din na mati, marangko di apa nakara, mati to, Jemmy ko dong, teta dong, Kau ini marang pinsang ini ang mama. Tapi mama di Thailand, lagi di sini. Kalau ada di sini, Makassar kita hilang sih begitu tuh gitu. Dodo yang naru lagu cara ngaru lagu kasih deh. Pernah kita dengar orang lagu kasih dah menangis? Tidak pernah kita dengar di baik-baik majelis taklim, so bisa dicontoh. Bagaimana Ustaz begini cara? Mateto, jadi kudo, tetanu. Apatah lagi cari-cari je kalau anak-anak ada kau asing anak-anak sini kina dia kita tahu mati mitetan sabar kina mati mitetan na tidak makan makina sabar kina mati mitetan tidak sekolah makina tak bucin ke mata anak-anak ada terancang ini kau mama tidak makan tidak sekolah. Allah kita di mana dulu anaknya kalau almarhum ini 3 orang nih, ada menantu ada cucu. Belum ada ya, tapi insya Allah almarhum ayah anda Bapak Guntur orang yang baik meninggal dunia, jangan kita takut orang yang baik meninggal dunia. Kenapa kita bisa tak cocok minuman? Cocok minuman. Guntur Ahmad iya. Makanya tadi kenapa bisa berkata seperti orang baik meninggal dunia? Ustaz dilihat ketika orang bertakziah, banyak orang datang bertanda mereka yang meninggal dunia adalah orang yang baik. Sekiranya kodong Bapak Guntur orang jelek tidak mau kita datang, bahkan keluarganya orang jelek sifatnya tidak mau kita datang. Tapi baik aja kodong Bapak Guntur, bahkan keluarga besar jadi kodong Bapak Guntur baik semua. Makanya rela kita tinggalkan aktivitas kita. Kalau mangana bapak-bapak ini malam ada kapan jadwal Pak Domian na bagian api lari. Ibu-ibu kan ada sinetron andalan na Ikatan Cinta episode 1989 api lari tuh. Tapi lari asli.
Untuk apa datang di sini bertakziah? Apa di sini gunata? Serelokok di mana-mananya. Kakak tanya kepada Ustaz, tapi siapa kita dapat ceramah? Berapa kali kita pergi ceramah, banyak orang didatangi, bermacam-macam orang didatangi. Alhamdulillah. Pernah tuh ada undang orang jam kisah pergi daerah-daerah mana? Jelas Nasudiang. Ini sibuk. Karena ada undang orang dan datang itu sana datang tuh. Alhamdulillah. Kau biasa bila saya kira tak kosong diri janji. Karena pemberitahuan. Gue bilang dalam hatiku kapan jam 9 tidak orang datang pulang. Alhamdulillah datang keluarga ada 8 orang. Masuk di tenda iya. 4 orang nak bagi diri nak pada 4 orang masuk di rumah ada datang pulang. 4 orang datang lagi keluar beri dengan ceramah. Yang 2 orang minta isi beri kencing. Yang 2 orang kutuju-tuju. Jangan memang kita pergi kapan pergi itu nggak selalu kamu kaya ngapa kamu. Mengapa nih kira-kira kalau kamu tidak tahu tidak tahu betul. Tak kalau tu telepon Pak RW mana sih orang warga apa nak sana ke minta maaf ke Ustaz. Dan kenapa bisa itu yang meninggal dunia kalau Ustaz tu dibahas mina bombet tetangga. Oh pantas apa beser-beser. Maknanya apa Bapak Ibu kate korong kate tokan dia kate nang ki beser-beser rie. Jadi esi katutui ki em sabaran karena minta mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, mengaku beriman kepada akhir, maka falyukrim jaro. Maka labir kita tetangga tak, muliakan tetangga tak. Kau bukan apa-apa kodong ada apa-apa tak di rumah tak, ada musibah tak di rumah. Bukan keluarga tak dari Kalimantan yang jauh sana datang tolong kita siapa? Tetangga terdekat tak yang datang tolong kita. Cocok? Sekatu tuh, maka roya benar kita umur ibu. Mau dipanjang umur? Satu konsep hidup yang mesti kita pegang. Apa itu Pak Ustaz? Jangan pernah pusing orang lain. Pusing tak sendiri mau pusingin. Cocok? Kembarang ngasih tokan dia kan? Pusing tokan diri. Saya juga dia malu dan cerita. Orang cerita orang yang astagfirullah bukan di tangan menunjuk mulut namanya mananya. Jadi tersinggung nah. Kalau tersinggung dia sadar lah. Ada mantung itu biasa jamaah, biasa YouTube tetangga. Memang modelnya model serbu bibir. Tes hanam bawana protein berkomentar. Antama kiri bala karena ciri gordeta warna ungu. Baru warna lango-lango kalau tebona kamatongi kue anu kan Jawa di ciri. Masa matona cerita kemana bala atau sampai Pak Buntir di SMK 4, di SMK 5. Ini di SMK 5. Iya. Dan cerita waktu beda lah cerita si sini mau di sana jalan duit tidak serasi suami istri. Karena tidak serasi suami istri karena dia masa dicukuna bayi dan Rasul bulatnin. Masa matona cerita nih. Kadang mau kita pusing itu suami istri tahu. Weh anu pasal minta Rasul taburan ini yang penting kasaji daripada kau lompotin buraknya tapi dodom. Ada pasal tu menjual lagi buraknya. Dan pasal minta dodom taburan ini yang penting Madonna ji. Apa yang nama Madonna? Mana Madonna apa kinta? Nah, dengar baik-baik kalau orang baik yang meninggal dunia, insya Allah ayah anda Bapak Guntur Ahmad meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa nak Allah Taala dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Oh malaikat jenis sai ia mintu atangku dikanaya Bapak Guntur Ahmad akanaya Allah Ta'ala karena sumastaqamu atau dokuli ilarang agamanya nakana Allah Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaika. Oh malaikat alle pinaungi balana atangku ampa bubukin jallo nyawana nama naungi malaika ka akana mi malaika ka sagang Bapak Guntur Ahmad. Oh Bapak Guntur Ahmad inna lolaku bubuki nyawanu akana tongi kodong ayah handata. Oh malakul maut lalu bubuki nyawaku inna loa kodong tekama mi kodong anak-anakku tekama mi kodong kamanakaku jadi kodong cari-cari kamanakaku tekama salah kodong tena madia kodong malaka apa nakara malaika ka Allah takhafu wa la tahzanu teyaki malaki teyatong kirangga selai dikanaya papidale na anak-anak tak papidale na kamanakan tak Allah Ta'ala sayang ngasih papidale na nakana mo malaika ka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
anta makomer syuruga na janjian ki Allah Ta'ala. Kak muri-muri megorong bapak ayahanda Bapak Guntur Ahmad. Karena kita melihat ada orang meninggal dunia dalam keadaan mereka tersenyum. Bahkan ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa? Mereka mengeluarkan air mata di ujung kelopak matanya. Bahkan ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa? Kata Nabi, al-mu'minul mauta min warakil jabin. Mereka mengeluarkan keringat daripada jidatnya, tembus daripada alisnya. Iya. Lili kabosi ji. Ini mantai ini. Lili. Nih. Terakhir. Kedua di ceramah. Terakhir ini. Tambahin benakan. Tapi dia kemarin yang berkara terakhir. Lagu babangkan justru itu tak dulu kan. Kalau berkara kita kucing mata nama model terakhir kita harus di jalan kota. Karantena. Ini sebenarnya kutanangan kita maji mati orang yang baik meninggal dunia. Tapi kalau orang jelek kasih panah, yang asli dosa ya Maria. Ada kau orang jelek sos ada mujrimin. Inaanjo Islam kali-kali nak Islam dirina. Tapi kalau karena dosa yang dia lakukan, maksiat yang terus dilakukan, belum sempat bertobat na Allah Ta'ala dihukum nyawana. Nah karena Allah Ta'ala tak kalah hukum nyawana anjo, batena mau kusari rompak picu, batena na toba, batena ku kasih ujian dalam hidupnya mereka tidak akan tobat, maka hukum nyawana dalam keadaan mereka bermaksiat. Aku menakan Allah Ta'ala perunjat bakal mencar mati. Nah karena Allah Ta'ala, walau taro yatawaffahumul malaikang kade tuci ni kita jana rupanna malakul mauti ambubuki nyawana tau kodia tau kapereka. Nakan Allah Ta'ala yadribuna wujuhahum oh maleka alle tampilin rupanna wa adbarahum oh maleka alle padamu dongkona wa dhuku azabal hariq oh maleka alle pasambila di pepet na neraka ya maleka ampakana ko maleka iya minne pepet na neraka ya rupisari kawat tunut talasa tedo dipilangin kana panritata. Ngapa di sana ngasih? Ngapa tenang? Hah? Udah ini poso. Cipur kemudian. Makanya tahu sudah mengikutanya yang baik meninggal dunia begini caranya dicabut, yang jelek caranya dicabut begitu. Makanya menjadi pernyataan bahwa cara untuk mendapatkan kematian yang baik dan yang jelek yang kita pilih. Pasti yang baik yang mesti kita pilih. Bagaimana cara untuk mendapatkan kematian husnul khotimah? Insya Allah akan diuraikan oleh gurunda kami, yakni Ustadz Syamsir Lakbar. Tafadhal dulu.